Bujang Rimbo bin Panyipat, terdakwa kasus asusila dibawa kabur sekelompok orang usai persidangan di Pengadilan Negeri Tebo, Jambi, Rabu, 4 Maret 2026, sore. Bujang Rimbo dibawa kabur saat hendak dievakuasi kembali ke Lembaga Pemasyarakatan Kelas 2B Muara Tebo. Kejadian itu sekitar pukul 17.30 WIB, tepat setelah borgol terpasang di tangan terdakwa usai menjalani persidangan. Sekelompok massa dari komunitas suku anak dalam, SAD, sudah menunggu di area luar. Tanpa aba-aba, massa yang terdiri dari keluarga terdakwa dan korban tersebut langsung merangsek maju melakukan pengepungan. Petugas gabungan dari Kejaksaan, Kepolisian, dan TNI yang melakukan pengawalan sempat terkejut dengan serangan mendadak tersebut. Massa yang beringas mulai menghujani petugas dengan lemparan batu dan serangan fisik menggunakan kayu hingga batang tebu yang sengaja dibawa ke lokasi. Meskipun petugas telah berupaya mempertahankan terdakwa secara humanis dan membentuk barikade, jumlah massa yang besar membuat formasi pengamanan perlahan pecah. Dalam kepungan massa, petugas sempat mencoba memasukkan terdakwa ke dalam mobil pengawalan polisi untuk mengamankannya dari amukan. Namun, kendaraan tersebut justru dihujat lemparan batu hingga kacanya pecah. Massa yang kian nekat-nekat menarik paksa tubuh terdakwa dari cengkeraman petugas. Kelompok tersebut terus melakukan penyerangan terhadap petugas dan kendaraan kepolisian menggunakan kayu dan batu hingga formasi pengamanan petugas terpecah, ungkap narasi dari kronologi kejadian. Setelah berhasil merebut Bujang Rimbo, massa langsung menaikkan terdakwa ke dalam kendaraan yang telah disiagakan di depan gerbang. Mobil pelarian tersebut meluncur dengan kecepatan tinggi. Tragisnya, kendaraan itu sempat berupaya menabrak petugas yang mencoba melakukan pengadangan di jalan raya. Kepala Kejaksaan Tinggi Jambi, Sugeng Haryadi, yang turun langsung ke Tebo pada Kamis, 5 Maret 2026, menyayangkan insiden ini dan menyebutnya sebagai pembelajaran pahit. Biar teman-teman yang melakukan penuntutan terus melakukan tindakan preventif yang dilakukan terhadap terdakwa ini, ujarnya. Sugeng Haryadi mengonfirmasi bahwa penyerangan terjadi saat Bujang tengah digiring menuju mobil tahanan untuk dikembalikan ke lapas kelas 2B Muara Tebo. Sekelompok orang menyerang petugas menggunakan kayu hingga batu. Formasi pengamanan menjadi terurai, sehingga terdakwa berhasil ditarik dan dibawa kabur menggunakan mobil dengan kecepatan tinggi, ujar Sugeng, Jumat, 6 Maret 2026. Kelompok penyerang tersebut merupakan gabungan dari keluarga korban dan keluarga terdakwa yang berasal dari kelompok masyarakat adat setempat. Sugeng menjelaskan, kedua belah pihak merasa permasalahan hukum sudah selesai melalui sidang adat. Karena sudah ada perdamaian adat, mereka sepakat meminta terdakwa dilepaskan dan proses persidangan dihentikan. Mereka sempat mengajukan hal ini ke majelis hakim 2 minggu lalu, namun proses hukum tetap harus berjalan hingga putusan, jelasnya. Sebelum insiden terjadi, pihak kejaksaan mengaku sudah melakukan pendekatan dan mediasi kepada tokoh serta ketua adat setempat agar tetap menghormati proses hukum negara. Namun, imbauan tersebut tidak dihiraukan. Kami sudah berupaya mengamankan secara humanis sesuai prosedur, namun mereka tetap melakukan penyerangan dan bahkan berupaya menabrak petugas yang menghalangi kendaraan mereka, tambah Sugeng. Hingga saat ini, tim gabungan masih melakukan pengejaran terhadap Bujang Rimbo dan kelompok yang membawanya kabur. Kejaksaan menegaskan bahwa perdamaian adat tidak serta-merta menghapus tindak pidana yang sedang dalam proses persidangan. Hingga berita ini diturunkan, sejumlah petugas yang terluka masih menjalani perawatan, sementara tim gabungan terus menyisir wilayah hutan dan pemukiman SAD guna mengejar terdakwa yang kini kembali menjadi buronan.